Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau mampir di channel saya yang kecil ini. Moga dengan para jamaah mampir di channel kecil saya ini, channel ini akan menjadi besar dan penuh barokah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya lebih bisa membangun channel ini. Kajian Ba'da Subuh kali ini kita akan memahami arti keberkahan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak penjelasan Ustadz Robah Tajri berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qurrati ainina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pagi ini kita masih bisa bangun kembali setelah tidur kita, dan kita bisa melaksanakan, dan insya Allah nanti kita akan juga lakukan sholat isya, tidak datang ke Mekah ya, walaupun tidak datang ke Mekah atau ke Madinah, tapi paling tidak kita sudah dapat pahalanya ibadah haji. Dan salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita semuanya menuju jalan yang diridhai oleh Allah, yaitu di dinul Islam. Sebelum kita mulai, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya, keluarga kita, istri, suami, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat jasmani, sehat rohaninya, sehat lahir dan batin. Dan kita senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur yang barokah yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diberikan rezeki yang halal, rezeki yang luas, rezeki yang berkah, dan rezeki itu kita tasarrufkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita doakan, barangkali di antara kita atau saudara-saudara kita, orang tua kita, suami, istri, anak-anak kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin. Allah kembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Amin. Allah angkat penyakitnya, karena sesungguhnya yang mampu, yang dapat menyembuhkan orang yang sakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang saat ini sedang mengalami kesulitan atau tertimpa musibah, mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan persoalannya. Dan tentunya mari kita doakan juga pada orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan kepada beliau-beliau dan Allah berikan rahmat kepada beliau-beliau, terutama yang sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa la kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita baca shalawat terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan dengan baca shalawat ini Allah bukakan pintu-pintu kebaikan buat kita semuanya, pintu-pintu yang terkunci dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu kebaikan, pintu rezeki semua mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa sama-sama bunyinya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Kita nanti baca-baca sama-sama sebanyak 10 kali. Artinya ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Kalau kita artikan, ya Rabbi, wahai Tuhan, wahai Rabb, sholli ala Muhammad, mudah-mudahan engkau curahkan salawat takdim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waftah minal khairi, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan. Pintu kebaikan apa saja? Kebaikan rizki, kebaikan usia, kebaikan persoalan, semuanya. Waftah minal khairi kulla mughlaq, sesuatu yang masih tertutup. Mudah-mudahan yang saat ini termasuk yang sedang dalam kesulitan segera dibukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keluar untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya, yang sedang punya tujuan, punya maksud yang masih tertutup, mudah-mudahan dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau mau mengamalkan setiap habis sholat subuh 10 kali ya. Kalau nanti setiap Sabtu kita sama-sama baca ya, seperti ini. Tapi kalau mau diamalkan silakan setiap sholat subuh 10 kali di rumah sendiri-sendiri. Insyaallah Allah akan berikan kemudahan kepada kita semuanya urusan-urusan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Dan saat ini juga kita masih bahas mengenai basmalah. Kalau kemarin kita bahas mengenai basmalah itu tertulis di mana saja gitu ya. Yang pertama di surat Al-Fatihah. Kalau menurut Imam Syafi'i, Al-Fatihah adalah bagian dari surat Bismillah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Kemudian di surat An-Naml ayat 30 yang tertulis di dalam suratnya
Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Kemudian Bismillah juga tertulis di setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Baru bahasa sampai sebelum. Kemudian sekarang kita bahas mengenai faslun fi fadliha, penjelasan mengenai keutamaan dari basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbas anna Utsman bin Affan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Utsman bin Affan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Bismillahirrahmanirrahim. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa ismun min asma'illahi. Huwa artinya basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim itu ismun min asma'illahi, yaitu nama dari beberapa namanya Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Karena walillahi asmaul husna. Ada berapa? 99. Maka kita ketika berdoa, kita dianjurkan untuk menyertakan nama-nama indah Allah itu di dalam doa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah nama sesuatu di antara benda itu atau apapun, dan antaranya nama Allah Al-Akbar yang Maha Agung, illa kama baina sawatul aini wa bayadiha. Jadi nama Allah atau Bismillahirrahmanirrahim dengan sesuatu apapun itu ibaratnya adalah bola mata yang hitam dan putih ya. Jadi mata itu kan ada yang hitam itu ya, kornea itu ya. Ya. Antara hitam kemudian di sekelilingnya ada putih. Bola mata itu kan ada dua itu. Jadi diibaratkan seperti itu. Antara Bismillahirrahmanirrahim itu dengan sesuatu apapun. Jadi tidak bisa terpisahkan. Jadi kalau mau kebaikan maka tidak ada yang boleh dipisahkan antara Bismillah dengan melakukan apapun. Jadi memang sebuah keharusan. Setiap kali kita melakukan sesuatu maka harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di dalam sebuah hadis, segala sesuatu yang tidak diawali dengan Bismillah maka abtor gitu ya, itu terputus. Bahkan ibadah sekalipun yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim maka nilai pahalanya hilang. Sesuatu mau makan, mau minum, mau apa saja maka harus diawali dengan Bismillah. Jadi kebaikan-kebaikan itu selalu harus diawali dengan Bismillah. Ya. Jadi yang pertama, keutamaan atau keistimewaan Bismillah adalah Bismillahirrahmanirrahim itu di situ ada asma Allah, di antara asma Allah yang 99.
Keistimewaan yang lain yang kedua, An Abi Sa'id qala, jadi diriwayatkan dari Abi Sa'id, beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Isa ibna Maryam alaihi salam aslamathu ummuhu ilal katib liya'lamahu. Jadi ibunya Nabi Isa namanya Maryam, ya. Maryam itu menyerahkan Nabi Isa kepada gurunya, kepada salah seorang guru yang mengajari menulis. Ya. Jadi memang sudah dari dulu gitu ya, seorang tua itu kalau tidak bisa ngajari sendiri ya meminta orang lain untuk mengajar. Ya. Kalau nggak bisa ngajarin agama di rumah, ya banyak cara, bisa diikutkan di TPA, bisa TPQ, bisa madrasah diniyah atau di pesantren. Ya. Jadi ibunya Nabi Isa itu menyerahkan Nabi Isa kepada salah seorang guru untuk mengajari menulis. Kemudian setelah diserahkan itu, faqala lahul muallim, gurunya tadi berkata, uktub, tulislah wahai Isa, katanya. Kemudian dijawab oleh Nabi Isa, faqala ma'aktub, apa yang aku harus tulis? Apa yang harus aku tulis? Qala, gurunya tadi mengatakan, tulislah bismillah, tulislah bismillah. Qala lahu Isa, kemudian Nabi Isa bismillah, ba terus sin. Aslinya ismun itu kan ada alifnya, alif kemudian sin dan mim, ismun. Tetapi di dalam lafal bismillah itu alifnya tidak ditulis. Ini nanti ada rahasia sendiri, nanti kita lebih lanjut. Jadi ba-nya adalah bahaullah, wasinu mamlakatuhu, itu adalah mamlakah itu mulek, kerajaan. Jadi bismillah itu mengandung tiga makna. Yang pertama adalah cahaya, kemudian sinar, dan yang ketiga adalah kerajaan Allah. Wallahu ilahul aliyah, dan Allah itu adalah ilahun, Tuhannya, al-aliyah, Tuhan-Tuhan yang bikinan itu. Jadi orang-orang yang mengakui sebagai mengaku sebagai Tuhan seperti Fir'aun atau benda-benda yang dianggap sebagai Tuhan, maka sebenarnya semua itu bukan Tuhan, tapi Tuhan mereka itu ya sama dengan Tuhan kita semua, yaitu Allah. Ya. War-Rahmanur Rahim, War-Rahman, dan Ar-Rahman itu Rahmanud dunya wal akhirah. Maknanya Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah baik di dunia maupun di akhirat. Maka jangan heran ketika ada orang yang maksiat, orang yang durhaka, yang jarang sholat atau jarang ibadah, mereka juga tetap diberikan kasih sayang dari Allah. Buktinya banyak juga yang nggak sholat tapi kaya, banyak juga yang nggak sholat tapi derajatnya, pangkatnya juga tinggi. Itu kalau di dunia. Itulah sifat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
unzilat alayya ayatun lam tanzil ala nabi ghairi Sulaiman bin Dawud wa ghairi wa hiya bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah pernah bersabda, aku diturunkan suatu ayat yang tidak diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam dan aku. Jadi wahyu Allah yang berbentuk Bismillahirrahmanirrahim ini, yang lafal basmalah ini hanya diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu salah satu keistimewaan. Jadi memang khusus, tidak diberikan kepada nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad dan Nabi Sulaiman. Kemudian keistimewaan yang lain, ya. An Jabir bin Abdullah qala lamma nazala bismillahirrahmanirrahim atau lamma nuzila bismillahirrahmanirrahim, ketika turun ayat bismillahirrahmanirrahim itu, harabal ghaimu ilal masyriq, awan itu semuanya lari ke timur. Ini kalau sekarang mungkin orang heran gitu ya, dan dulu juga heran sahabat-sahabat itu, dan sampai dikenang ketika ayat bismillahirrahmanirrahim itu awan itu apa namanya, lari semuanya ke timur. Wasakanat aryah, dan angin itu berhenti. Jadi tidak ada apa namanya, hembusan angin itu tidak ada sama sekali, dalam rangka menghormati ayat bismillahirrahmanirrahim. Wahajal bahru, kemudian lautan itu, air di lautan itu bergejolak. Wa asghatil bahaimu bi adaniya, dan binatang-binatang itu semuanya mendengarkan turunnya ayat bismillahirrahmanirrahim dengan telinganya. Warujimatis sayatin minas samai, dan setan-setan itu seakan-akan dilemparin dari langit. Wa khalafallahu ta'ala bi izzatihi wa jalalihi alla yusamma ismuhu ala say'in illa baraka fihi, dan Allah bersumpah dengan keagungannya, sesungguhnya tidaklah disebut bismillah tadi itu terhadap sesuatu kecuali Allah akan memberikan keberkahan kepada sesuatu itu. Jadi apabila bismillah itu disebut kepada sesuatu apapun, maka Allah berjanji akan memberkahi benda itu. Ya. Maka kalau cerita-cerita wali-wali Songo dulu gitu ya, itu dengan lempar benda apapun dengan bacaan bismillah, ya kalau ingin bunuh musuh ya bunuh, ingin sesuatu dengan bismillah ya terkabul, karena memang keyakinan ketakwaannya memang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu salah satu keistimewaan dari bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Mas'ud berkata, man arada ayyanjiyahullahu min
atis ata asar fal yaqra bismillahirrahmanirrahim fayaj'alullahu lahu min kulli harfin minha jannatun min kulli wahidin. Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang menginginkan Allah menyelamatkan dari malaikat Zabaniyah. Siapa malaikat Zabaniyah? Ya. Malaikat siapa? Israel. Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah. Malaikat yang yang paling ditakuti oleh manusia. Maka barang siapa yang menginginkan selamat dari malaikat Zabaniyah yang jumlahnya ada tis'ata asyara 19, maka fal yaqra bismillahirrahmanirrahim, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim itu fayaj'alullahu lahu, maka Allah menjadikan min kulli harfin, setiap huruf dalam bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa bismillahirrahmanirrahim hurufnya? Ada 19 ya. Ba, sin, mim, alif, lam, lam lagi, kemudian ha, ya, kemudian alif, kemudian lam, ro, kemudian ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Ada 19. Jadi fayaj'alullahu lahu min kulli harfin minha jannatun. Allah memberikan setiap huruf di dalam bismillahirrahmanirrahim itu akan membuatkan surga bagi orang yang membacanya. Min kulli wahidin. Dari setiap huruf akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membacanya. Jadi itu salah satu keistimewaan bismillahirrahmanirrahim. Keistimewaan yang lain ya, di sini diriwayatkan dari Aba Tamimah. Jadi suatu saat ada orang yang membonceng Nabi Muhammad SAW di macam-macam sesuai dengan kebiasaan apa yang dibicarakan. Ya. Maka orang tadi itu mengatakan gini ketika tergelincir. Wa qala dia bilang ta'isus sayatin, celakalah setan. Ya. Dia jatuh sendiri, yang disalahin setan. Ya. Dan banyak kan kayak gitu. Ya. Yang salahnya siapa, yang disalahin orang lain. Dan kejadian ini di zaman Rasulullah juga seperti itu. Jadi dibilang ta'isus sayatin, celakalah setan. Mendengar itu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengingatkan, Nabi bersabda, la taqul ta'isus sayatin, jangan ucapkan ta'isus sayatin, celakalah setan. Jadi mencela setan aja enggak boleh gitu ya. Apalagi mencela orang lain, apalagi mencela yang sesama manusia. Mencela binatang juga nggak boleh. Bilang makanan ini nggak enak aja juga nggak boleh kan? Iya, kalau kita makan terus bilang apa rasanya nggak enak gitu ya. Mencela makanan itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Ya.
Mencelam-celim apa itu? Ya. Jadi memang kita itu diperintahkan untuk bicara yang baik. Kalau setan ta'adoma, setan itu bukan malah mengecil, bukan malah kabur, tetapi semakin membesar. Ya. Jadi kalau kita mencela setan itu, setan bukan malah mengecil, tapi makin membesar. Maka ada hukum jika orang itu dihina-hina, biasanya justru nanti dia akan semakin tinggi derajatnya. Jadi nggak usah mencela-cela orang lain, nggak usah melanat-lanat orang lain, karena kita nggak tahu akhirnya dia itu seperti apa, ya kan? Boleh jadi saat ini dia melakukan kesalahan, melakukan keburukan, tapi di suatu hari nanti kita nggak tahu bahwa orang itu akan lebih baik dari kita. Fa innaka idza qulta ta'isas sayatin ta'adzama wa qala bi quwwati sur'atahu wa idza qulta bismillahirrahmanirrahim, sebaliknya apabila engkau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka jika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tasawwur, maka setan itu akan mengecil ya. Setan itu akan mengecil hatta yasiru mithla dzubabi, sehingga kecilnya seperti seekor lalat ya. Tapi bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan mengecil dan tidak bisa berbuat